Hai Smile People, balik lagi bersama Rizky di Login TV. Buat kalian nih yang lagi di rumah maupun yang di luar rumah, yang sedang bekerja atau apapun itu, semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Kali ini kita akan bahas Galaxy Tab S7. Tab S7 ini menurut banyak orang itu tab yang paling keren, kemudian banyak upgrade dari Tab S6 sebelumnya. Banyak fitur-fitur yang seperti di Note 20, di sini pun ada. Jadi untuk Tab S7 ini mempermudah kita untuk pekerjaan sehari-hari. Bagi kita yang senang berkreativitas, menulis, menggambar, maupun konten kreator pasti cocok banget nih untuk dimiliki kalian. Apa aja sih di dalamnya? Mari kita buka. Ini adalah Samsung Galaxy Tab S7. Untuk yang saya pegang saat ini adalah varian untuk warna Mystic Black. Dengan RAM-nya 6GB, kemudian storage-nya 128GB, serta dari warnanya Mystic Black. Dari segelnya ini benar-benar rapi, kemudian ada segelnya masih utuh ya. Segelnya utuh, segel belakang juga utuh. Nggak usah lama lagi, kita buka. Pertama, ada stiker IMEI, kemudian selanjutnya ada device-nya, yaitu Samsung Tab S7. Kalau di kamera mungkin tidak terlalu terlihat, tapi saat dipegang ini benar-benar tipis banget, apalagi kalau kemasannya dibuka. Pasti ketipisannya bakal lebih kerasa. Wow, ini benar-benar tipis banget. Kita simpan dulu, kita buka dulu apa aja yang ada. Pertama ada chargernya adaptive fast charger. Di sini terlihat buat ampernya ini 15 watt. Tapi untuk di device-nya tersebut support sampai 45 watt. Kita simpan dulu. Kemudian ada S Pen. Di sini ada kabel USB. Kabel USB-nya micro USB A to C. Dan di dalam sininya ada ejector pin, serta di dalamnya ada kartu garansi dan panduan singkat pemakaian. Inilah Samsung Galaxy Tab S7. Sebelum kita nyalain, kita mari simak dulu apa aja sih first look-nya. Pertama, dari desain ini benar-benar tipis banget, dan menurut saya ini lebih tipis dari Tab S6. Pertama di belakangnya ini ada USB Type-C, kemudian ada speakernya. Oh ya, speakernya ada 4. 1, 2, kemudian satunya lagi 3, dan ini 4. Keempat speaker ini udah Dolby Atmos by AKG ya, jadi pasti surround, efeknya udah bagus banget. Di sini ada pin untuk ke keyboard cover. Di depannya ada kamera depan untuk selfie. Kemudian di sininya ada dua kamera, yang satu rear kamera 13 MP, kemudian yang satunya lagi 5 megapiksel ultra wide. Dan yang bar hitam ini adalah tempat untuk mengecas S Pen-nya. Dari materialnya ini pasti aluminium yang kelas bagus banget, karena sidik jari pun nggak terlalu berbekas. Ini adalah Samsung Galaxy Tab S7. Dari layar, ini benar-benar imersif, atau dikatakan luas dan lebar, serta pas saat digenggam. Dengan layar yang 11,0 inch atau dibilang 11 inch, ini lebih gede 0,5 inch dari Tab S6 sebelumnya. Yang menarik ini adalah satu-satunya tab pertama di dunia yang memakai refresh rate 120 Hz. Kita coba dilihat di tampilan. Kemudian di sini nih, ada kemulusan gerakan. Ini adaptifnya sampai 120 Hz. Jadi saat kita scrolling, kemudian saat nonton film maupun bermain game, transisi pergerakan layarnya benar-benar smooth banget. Pertama dari displaynya yang udah bagus banget, kemudian saya senang itu tetap sih desainnya ini tipis banget. Nggak kayak tab lainnya. Meskipun dari tampilan depannya udah gede, lebar, tapi kenyataannya ini tipis banget kalau lihat dari samping. Kalau kalian pegang sendiri pasti ngerasain nih tipisnya segimana. Dari beratnya juga, ini sekitar 495 sampai 500 gram. Nggak terlalu berat untuk kondisi tab yang ukurannya gede banget, 11 in.
Nah, setelah dari refresh-nya yang udah bagus banget, 120 Hz, kemudian dari performanya yang pasti bagus banget, dari dapur pacunya ini sudah menggunakan Exynos 865 Plus, yang mana itu ditingkatin 30% CPU-nya dari TBS 6, kemudian ditingkatin juga GPU-nya 35% dari TBS 6, dan ditingkatin NPU-nya 77%. Jadi untuk multitasking, main game, ataupun keseharian ini pasti responsif banget. Dan untuk chargernya nih, kalian nggak perlu khawatir nunggu waktu lama dalam pengecasan. Karena apabila menggunakan charger yang 45 watt dari 0 sampai 100%, cuman butuh waktu 81 menit untuk tabnya terisi penuh. Jadi benar-benar cepet banget. Nah, selanjutnya nih dari S Pen. S Pen-nya itu unik loh, disimpannya di sini. Dan ini bukan hanya sebatas untuk penyimpanan doang, tapi bisa sebagai pengecasan. Kita coba cabut ya. Nah, saat dicabut, misalkan saat ditempel pun nanti ada notifikasi di sini ngecas. Kayak gini. Kita tempel, di sininya terlihat ngecas. Kita ulangin lagi ya. Di sininya terlihat ngecas. Dan uniknya lagi, khusus di TPS 7, buat kalian yang khawatir nih kalau ditaruh di belakang bisa hilang, kalian tinggal taruh aja di sininya biar terlihat. Nah, kayak gini. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, tabnya bakal terpisah dengan S Pen. Ini bisa kemana-mana bareng-bareng, mau di atas maupun di belakang. Cuman bedanya kalau buat di cas itu hanya disimpan di belakang aja ya. Dan penyimpanannya memang harus menghadap ke kamera, ujung S Pen-nya. Kita cobain dari Samsung Note-nya. Masuk ke sini ke Samsung Note. Nah, Samsung Note. Pertanyaannya apa sih yang ditingkatin S Pen TBS 7 dibanding TBS 6? Yang perlu kalian lihat di sini nih. Kalau saya pegang sih kelihatan banget. Tapi kalau di kamera ini benar-benar ujungnya runcing. Sensitivitas tekanannya ini mencapai 4096. Jadi dengan sensitivitas 4096 ini, responsif ataupun tulisan yang kita tulis di media ataupun di layar benar-benar terlihat seperti aslinya. Jadi bukan kayak pakai S Pen di digital, tapi benar-benar seperti menulis di atas kertas, benar-benar responsif banget. Selanjutnya nih, buat kalian misalkan yang senang menulis, kalian tinggal tulis aja di sini. Contoh saya tuliskan di sininya Samsung, kemudian satunya entah apa, yang duanya misalkan apa juga. Saat kalian save, simpan sebagai filenya, di sini kalian bisa tentukan sendiri. Kalian mau save sebagai file Samsung Note, PDF, Microsoft Word, PowerPoint, JPEG atau gambar, atau teks. Jadi apapun yang kalian tulis, kalian bisa langsung konversi sendiri ke folder yang kalian inginkan. Di sini pilihannya banyak banget, dan menurut saya ini benar-benar membantu pekerjaan. Kita coba ya. Misalkan saya mau nulisnya di sini aja. Di sini Samsung. Satunya misalkan login. Keduanya Megastar. Di sini saya save, simpan sebagai filenya. Saya coba PDF aja ya. Nah, misalkan di sininya di create atau buat folder. Foldernya misalkan di sini Note. Ini di save dulu. Kemudian kita cek di folder penyimpanan internalnya yang tadi ditulis itu kan disimpannya Note. Nah, di sini kita bisa langsung buka di PDF-nya. Jadi bukan sebatas Note biasa. Ini udah jadi bentuk PDF. Di sini terlihat kan PDF. Jadi benar-benar simpel banget nih. Gak usah lagi bawa laptop kan menurut saya. Ini udah bisa menunjang semua pekerjaan yang ada di Microsoft. Selanjutnya nih, setelah dari Samsung Note, kita beralih ke Air Gesture. Di sini ada kayak clicker. Di sini bukan sebatas clicker biasa, tetapi bisa dipergunakan kalau tadi Samsung Note saat kita klik bisa dipakai untuk menghapus atau pointer. Kemudian kalau dipakai di luar Samsung Note bisa dipakai untuk gestur udara. Kita contohin ya. Terlihat. Nah, saat misalkan kita klik dulu, klik geser ke kiri, itu tombol kembali. Kemudian kalau misalkan kita mau ngelihat recent app, aplikasi yang baru dibuka, klik dulu, kemudian geser ke kanan kayak gini. Aplikasi yang baru kebuka keluar. Kalau diklik, gesernya ke kiri,
itu tombol kembali. Misalkan kita tombol Resen F kayak gini, saat mau masuk ke home, kita tinggal klik, kemudian ke atas dan ke bawah. Kemudian kalau kita tarik dari atas ke bawah kayak gini, itu Smart Select, atau mau screenshot apa yang menurut kita penting. Contoh nih, misalkan saya maunya yang ini. Nah, bisa langsung di screenshot, kemudian diedit. Ataupun tulisan yang ada di dalamnya kayak gini, bisa kita ekstrak menjadi teks. Di dalamnya ada tulisan Galaxy Store nya langsung ke konversi, bisa langsung kita salin atau dibagikan langsung. Ini benar-benar mudah. Nah, kemudian kalau misalkan kita seret kayak gini, diputar-putar, ini jangan lupa diklik dulu. Itu bisa nge-screenshot keseluruhan dan bisa langsung diedit karena dengan menggunakan S Pen. Kita bisa langsung coret-coret. Kemudian kalau kita klik lama, klikernya kayak gini, ini bisa langsung masuk ke mode kamera. Kalau kita swipe ke atas, beralih kamera, beralih lagi kamera. Kalau geser, kayak geser-geser mode. Kalau buat mengambil gambar, kita tinggal klik sekali aja. Setelah dari S Pen, kemudian kamera, sekarang kita coba multitasking atau multi window-nya. Yang saya senang, pertama nih, saya misalkan bukanya kalender. Saat saya buka kalender, terus saya pengen buka aplikasi lain, kita tinggal seret aja nih dari sini. Contoh mau buka SMS atau pesan, tinggal klik SMS-nya, tinggal diseret ke bawah. Ini udah langsung ngebuka dua aplikasi. Terus kalau kalian ngerasa masih kurang, tinggal seret lagi dari sini. Kemudian klik contoh nih, YouTube, klik YouTube-nya, kemudian seret ke salah satu bagian layar. Bisa ngebuka 3 aplikasi sekaligus. Jadi benar-benar memaksimalkan layar besar agar produktivitas kita tidak terganggu. Terus pertanyaannya, apakah cuma 3? Enggak sampai di situ. Kalau kalian pengen lebih dari 3, kita beralih ke mode Samsung DeX. Jadi mode yang menyerupai laptop. Katanya tablet tapi laptop, ya. Bukan menyerupai, tapi fungsi yang ada di laptop bisa dilakukan di tablet ini. Kita coba. Dari quick panel atas turunin ke bawah, kayak gini. Kemudian kita cari Samsung DeX. Di sini nih, ada yang namanya Samsung DeX. Saat kita klik Samsung DeX, kayak gini, mode Android-nya bakal berubah menjadi Samsung DeX. Setelah berubah menjadi Samsung DeX, aplikasi yang kita pilih pun layaknya seperti di laptop sungguhan. Contoh nih, misalkan saya mau bukanya Note, Samsung Note. Kita tinggal buka Samsung Note, kemudian saya mau buka lagi aplikasi lain kayak galeri, buka lagi galeri. Kemudian saya mau buka lagi file, buka file. Ini udah lebih dari 3 loh. Sekarang saya mau coba buka misalkan ke kontak, udah 4. Kalau kalian ngerasa kegedean, bisa diatur sendiri. Ukurannya segede gimana, tinggal seret aja diagonal dari ujungnya kayak gini. Misalkan saya butuh kontaknya cuma sebesar gini. Terus saya butuh juga misalkan filenya yang mengecil juga, tinggal kecilin juga dari sini. Biar terlihat, kita geser-geser ke sebelah sini, kita kecilin dulu ya. Nah yang ini misalkan digeserin juga sebelah sini. Ini lebih dari 4. Kalau kalian merasa kurang, kalian bisa buka lagi. Misalkan yang lainnya, contoh buka browsing. Tetap aplikasi yang tadi tidak terganggu, kita tinggal atur aja penempatannya. Kemudian yang uniknya lagi di Samsung DeX, saat kalian menulis entah itu di SMS maupun apapun, kita coba ya. Contoh nih, saya mau buka dulu ke SMS atau pesan. Nah yang ini nih. Kemudian saya mau coba ketik. Misalkan nulisnya Samsung. Saat kalian pegang atau klik kontrol, ini langsung aktif kayak laptop. Kalian mau pakai Ctrl A, Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, maupun Ctrl Y, semuanya berfungsi. Itulah Samsung DeX. Lebih memudahkan setiap pekerjaan dan multitasking yang ada di layar tabletnya sendiri. Selanjutnya nih, yang pasti ngebantu banget kalian yang sering menemukan ide-ide cemerlang, kemudian bingung nih mau nulisnya di mana. Kalian nggak usah khawatir, ambil S Pen meskipun dalam kondisi tab-nya terkunci layar, tinggal klik clicker yang ada di sini 2 kali kayak gini. 2 kali klik, kalian bisa langsung nulis apapun yang kalian mau, misalkan Samsung Galaxy
Tab S gitu. Bisa kalian langsung save, ataupun kalian bisa menambahkan lagi kalau misalkan ide-idenya terlalu banyak. Bintang, bintang, bintang. Bisa langsung kalian save. Jadi ide-ide ataupun hal-hal yang didengar bisa langsung ditulis secara langsung. Demikianlah kelebihan serta kehebatan dari Samsung Galaxy Tab S7. Buat kalian yang berminat ataupun mau coba-coba dulu nih apa kelebihan dari Samsung Galaxy Tab S7, bisa langsung datengin kami di Login Mega Store Jalan ABC nomor 44 Bandung. Karena di sini unitnya udah ada, kemudian gak hanya Tab S7, ada juga Note 20 Ultra, Tab S6, A series, dan produk-produk lainnya. Kemudian untuk harganya di sini pasti bisa mendapatkan diskon 5%. Nggak usah lama lagi, segera datangin Login Megastore Bandung. Sampai jumpa di segmen unboxing selanjutnya. Terima kasih.